Mulai nih. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SN Andri. Gue Andri. Kali ini gue pengen ngebahas tentang beberapa produk nih terkait IT. Kalian tadi udah lihat kan beberapa produk yang ada di meja? Itu yang akan kita bahas. Inti pembuatan video ini, gue pengen melihat real dari kecepatan SSD yang bermerek Samsung. Ya, Samsung. Apalagi sekaligus lah nanti gue akan mereview beberapa produk dari Orico, ya kan? Orico ini apa aja sih dan kecepatannya gimana sih, sesuai nggak sih sama yang ada di labelnya atau apa tuh, ya kan? Minimal nggak sesuai lah, mendekati, ya kan? Oke, gue nggak perlu banyak lebar, kita akan mendekat ke meja ya, dekat ke meja nih. Oke, kalian sudah lihat tadi ya beberapa produk yang akan kita coba atau kita tes lah. Ini ada produk SSD Samsung, SSD 980 NVMe ya. Di sini terangannya read speed-nya 3500 Mbps up to ya per second ya. Kamera boleh mendekat ya kamera. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke ya. Dan ini juga Samsung SSD SATA 1 tera. Kecepatannya di sini tertulis 560 untuk membacanya, kecepatan nulisnya 530. Lihat ya. Oke. Ini sama sih, sama-sama 500, ini 500 ya. Dan ini ada produk dari Orico. Orico ini untuk enclosure SSD ya. Dia kecepatannya bisa sampai 10 Gbps nih. 10 Gbps ya. Itu terang ya guys. Oke. Dan ini ada enclosure juga untuk SSD SATA. Dia untuk harddisk ya, bisa untuk harddisk, bisa juga SSD SATA ya. Kecepatannya bisa sampai, ini tertulis 5 Gbps transmission rate-nya nih ya. Oke ya. Dan gue juga bawa SSD Skyhynix nih. Kebetulan ini copotan dari laptop Lenovo ya, kecil banget ini. Ini 2242 tipenya Skyhynix. Nanti kita coba tes juga ya. Oke, pertama kita buka ini dulu nih, SSD NVMe Samsung. Kita buka ya. Guys, buka. Nah ini isinya, ini NVMe sama dusnya sama buku manualnya ya. Nah, oh dia nempel, dia di lem gini, masih baru ya, tempel Samsung. Oke, ini udah dibuka. Kemudian kita buka yang SSD SATA ya. SSD SATA 500 GB. Kita buka. Masih baru nih guys. Segel. Kalian nanti kalau mau beli, nanti gua kirim di linknya di kolom bawah ya. Nanti bisa dilihat. Officialnya banyak kok, Tokopedia juga ada, di Shopee juga ada. Ini buku manual sama Samsungnya ya.
Nih, kita buka isinya ini guys. Oke, itu dari Samsung. Rencana awalnya sih pengen ngetes speed ya, speed asli Samsungnya ya. Cuman dicari-cari tuh gak ada ya di website Samsungnya itu. Jadi mudah-mudahan nih nanti developer dari Samsung bisa bikin aplikasi yang benar bisa real membaca speed dan read-nya produk dari SSD ini ya. Oke, itu. Sekarang kita buka yang Orico ya, Orico. Orico SSD nih. Ini isinya nih, Orico-nya. Dia bisa support NVMe dan NGFF. Nah, di bawahnya lagi ada obeng sama kabel ya. Kabel USB dan Type-C. Ini Type-C to Type-C. Ada dua deh jadi kabelnya sama obeng satu ya. Obeng plus. Nggak tahu nih obeng plus nanti buat buka bautnya mungkin dalam ya. Coba kita buka. Oh ya, ini ada untuk obengnya. Ini nih guys. Oke. Sekarang kita buka Orico ya. Orico enclosure nih, untuk harddisk bisa, SSD bisa dia. Orico, oh ini SATA 3 6 Gbps di sini tulisannya guys. Ini sama casingnya besar nih, bisa untuk komputer juga nih, harddisk komputer nih. Oh, ini dalamnya ada adaptor sama, oh ini Type C, ini USB nih. USB. Ini portnya ada Type C dan adaptor ya. Ini ada tombol powernya di sini. Oke, gua nggak panjang lebar. Gue pengen langsung tes SD Samsung NVMe ya. Kita buka bautnya dulu. Pasang guys, ini Samsung ya. Karena nggak ada program dari aplikasi Samsungnya untuk ngetes, kita biasa ngetes yang orang umum biasa tes lah ya. Biasa nanti gua tes copy, paste, sama nanti crystal disk arc yang biasa dipakai. Kita pakai yang Type-C to Type-C ya, karena laptopnya juga ada Type-C-nya. Type-C ini lebih kenceng speednya dibandingkan USB 3.0 ya. Kalau nggak salah tuh Type-C itu bisa sampai up to 40 Gbps speednya.
Oke ya, udah pasang di Type-C SSD NVMe. Oke, gua sudah menggunakan laptop. Ini laptop ThinkBook ya. Kita lihat tipenya ini i5 Gen 13 ya, guys. Windows 11 Pro. RAM-nya 16 GB nih. Yang perkiraan speednya itu bisa sampai read-nya itu 5000 Mbps, write-nya sampai 4000 ya di website resminya Western Digital ya. SSD baru, jadi tidak terdetek ya, mesti kita format dulu ya. Kita ke show properties, manage, klik kanan di sini, terus properties, manage, disk management. Nah ini dia minta initialing disk ya, terus kita format berdasarkan MBR ya, kita formatnya ya. Kita klik OK, kita bikin volume drive-nya, kita buat drive A aja lah. Next, volume labelnya kita coba namain ya, SSD NVMe 500 GB ya, Samsung nih. Oke, next, finish. Nah, formatting dan langsung ke detect dia. Kosong ya. Nah ini gue coba pakai Samsung Magician ya, nggak tahu nih fungsinya untuk apa Samsung Magician ini nih. Coba kita lihat ya, bawaan dari Samsung. Loading. Nah ini detect nih bawaan laptop nih, digital SN740 ya. Nah, begitu aja tuh, muter-muter aja tuh. Nah kita lihat yang Samsung SSD NVMe nih. Nah ini sama nih, muter-muter aja nih. Bosen nungguinnya guys. Mudah-mudahan nih Samsung bisa bikin ini nih, aplikasi yang bisa bener-bener real untuk membaca speed read sama write-nya ya. Apabila kita paksa sampai berapa gitu read-nya, nah maksimalnya sampai berapa gitu ya kan dari Samsung. Ini kedeteknya USB nih. Nah ini kita nunggu ini lama banget, nggak ada hasilnya, udah begini aja muter-muter aja terus. Gua pakai aplikasi Extreme Copy ya. Extreme Copy ini ya speed yang lebih tinggi dibandingkan bawaan Windows ya. Coba ya NVMe SD. Nah di NVMe SSD ini pada saat proses copy ini gue langsung nih gue gabungin aja ya 3 ya. Yang di atas itu, di atas gue nih itu SSD NVMe Samsung ya. Yang di kanan atas itu SSD NVMe Skyhenic, dan yang di samping gue ini SSD SATA ya. Langsung kita barengin aja speed copy-nya ini. Lihat ya. Nah yang bawah itu tuh, yang kanan nih, yang di bawahnya NVMe Skyhenic itu SSD SATA nih di samping gue nih. Kita lihat guys, stream kopinya. Kelihat Skyhenic itu elapsed time-nya 11 ya, lebih cepat ya. Dan ini 32 ya, Samsung SSD SATA NVMe. Kalau yang SSD SATA 58 ini. Kayaknya lebih cepat Skyhenic ya. Dia
transfer rate-nya 46 second dia. Kalau SD NVMe SATA proses copy datanya 1 menit 5 detik. SD SATA itu 1 menit 28 detik guys. Jadi paling cepat yang SK Hynix ya. Lebih cepat dia transfer copy datanya. Ini kalau nggak salah pakai file yang folder Windows 11 ya. Windows 11 itu kisaran 5 GB, 5,2 GB. Kita lihat filenya, file yang sudah di copy nih 5,42 ke SSD Skyhynix ya. Nah ini kita bahas yang SSD Skyhynix, yang ini aslinya, folder aslinya itu sama ya, 5,42 GB ya. Sama, oke. Kita lihat ke yang SSD NVMe Samsung ya. Nah ini sama ya, 5,42 GB. Ini juga hasil kopinya yang di SSD NVMe. Nah 5,42 GB ya. Sama, yang SSD SATA Samsung juga sama ya, 5,42 GB. Selain transfer copy, gue juga pengen lihat nih kristal disk mark-nya ini, yang biasa orang pakai ya, speednya. Selain transfer atau copy data, gue juga pengen lihat nih aplikasi kristal disk mark-nya nih yang biasa orang pakai. Gue pengen coba yang bawaan ya, Western Digital ya. Ini ya. FC-nya berapa nih? Ditunggu guys, agak lama nih. Masih menunggu ya, rate-nya masuk ke 4972 rate-nya nih. Hampir mendekati lah dengan informasi yang berdasarkan websitenya itu Western Digital. Di Western Digital website itu 5000 MB per second ya. Western Digital. Ini mendekati sih dari informasi dari website Western Digitalnya. Rate-nya ini 5000, yang di Crystal Dismark nih 4972 rate-nya. Rate-nya 3409, dari website resminya 4000 ya. Nah ini sek 1M Q8 T1 ini dia ini untuk file besar ya. Jadi 8 antrian dengan 1 kali copy. Jadi ini untuk file besar ya. Ini 4K. Jadi untuk copy data, kalau untuk filenya besar dia akan lebih cepat. Tapi kalau filenya
kecil-kecil banyak, itu dia lebih lambat ya. Tuh. Oke, sekarang kita coba yang SSD NVMe Samsung ya. Kristal Dismark ini bukan dalam arti nggak terpacu di sini ya, karena mempengaruhi beberapa faktor. Karena kita pakai USB Type-C nih, mungkin kalau pakai port NVMe-nya langsung yang tertanam di laptop itu mungkin jauh lebih cepat ya, karena ini ada transfer medianya kabel ya. Oke, udah ada hasilnya guys. Ini nggak nyampe ya. Ini cuma readnya 1066 MB, weight-nya 1040. Di label ininya speed rate-nya 3500 Mbps ya, mungkin karena media yang digunakan ya. Karena media yang digunakan ini menggunakan kabel lagi Type-C. Mungkin kalau bisa langsung ditancap di port NVMe-nya bisa lebih maksimal ya. Oke, kita coba tipe yang Skyhynix ya. Oke, kita lanjut ke Skyhynix ini karena dia bekas copotannya jadi udah ada datanya. Kita coba yang data F. Yang masuk guys. Di sini 1066, read-nya, write-nya 1038. Informasi di internet ini speed-nya bisa sampai 1591. Oke, kita lanjut di Samsung SATA ya. Yang ada di E. Kita coba aja guys. Penasaran. Laptop aja, laptop. Bisa nggak laptop? Enggak. Tanya, bisa diedit, pegang-pegang.
Ini kan ini nih. Ini ada 4 nih gambarnya. Ya. Ini gitu nih. Tuh, ketiga nanti sini tinggal saya nih. Nih. Tuh. Ini 3 kan, 3 layar kan? Di mana pun dapat akun. Share akun. Aja kok, ditanya-tanya harus siap jawab. Oke, Pak, kita mulai lagi, Pak. Seru dikit. Oke, guys, ini rate-nya 466 ya. Rate-nya 466 juga nih. Di sini read speed-nya 560. Write-nya 530 ya. Nggak beda jauh lah, hampir sama ini. Kalau SSD SATA pakai enclosure-nya Orico ya. Mantap juga nih. Oke, guys. Oke guys, di akhir video ini kenapa gue bahas Samsung SSD ya? Karena di tempat kerja gue nih belinya ini gitu loh. Jadi gue penasaran aja ya kan. Kenapa sih pada beli yang Samsung, kenapa nggak yang merek lain gitu ya kan? Banyak ya kan. Kayak Vigen atau yang lainnya, Tim Group atau apalah ya kan. Kenapa harus Samsung? Penasaran ya udah. Mungkin kalian bisa temuin software untuk mengecek langsung atau bisa memaksa sampai speednya sesuai ya sama yang di sini ya readnya ya. Bolehlah dikirim-kirim linknya biar kita coba sama-sama ya. Oke, semoga video ini sedikit bermanfaat, sedikit ada yang bisa diketahui lah ya, mudah-mudahan. Oke, segitu dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.